Dalam waktu kurang dari 10 menit, saya akan mencoba memberikan gambaran yang paling sederhana supaya mudah dipahami bagaimana prosesnya dari mulai bahan bakar ke piston rod, ke poros engkol, kemudian roda gila, ada juga sistem transmisi di situ sampai ke poros propeller, sampai ke propeller, dan propeller itu berputar lalu menggerakkan kapal dengan bobot ratusan ribu ton ini mengarungi samudra. Katakanlah terdapat sebuah baut yang masih baru, yang belum karatan di dinding. Kemudian di sini ada seseorang, katakanlah bernama Gus Samsudin, memiliki tenaga tertentu, maksimum katakanlah tenaganya 10 gitu. Maka dia menggunakan sebuah kunci atau spanner, katakanlah kunci 22 gitu kan, yang panjangnya sedikit saja, hanya katakanlah 10 cm gitu. Maka di sini ada ukuran yang disebut dengan radius. Sebentar, ada alarm. Ini sebut saja radius, yaitu jarak dari titik pusat baut ini sampai ke ujung ini, tempat di mana si Gus Samsudin memberikan tenaga. Lalu Gus Samsudin memberikan tenaga pada baut ini atau kunci ini, katakanlah sebut dengan force, dengan tenaga tertentu, katakanlah 10. Maka tenaga Gus Samsudin kali radius itu mendapatkan yang disebut dengan torque atau torsi. Ini torsi. Dengan torsi yang sedikit saja, Gus Samsudin sudah bisa memutar baut ini karena baut ini masih baru. Sekarang ada lagi sebuah baut yang sama di dinding, tapi baut ini sudah karatan dan juga sangat dalam, sehingga keras sekali. Maka Gus Samsudin dengan tenaga yang sama, katakanlah tenaga 10, dia harus menggunakan spanner yang lebih panjang, katakanlah 1 meter gitu pakai pipa gitu kan. Maka di sini radiusnya semakin besar. Tenaga yang sama kali radius yang lebih besar, maka torsinya semakin besar. Artinya, untuk menggerakkan baut yang lebih keras memerlukan torsi yang lebih besar. Jika tenaganya sama, maka radiusnya yang diperbesar. Sekarang, yang menggerakkan kunci ini bukanlah tenaga Gus Samsudin secara langsung, tetapi dia memakai sebuah tali di sini. Kemudian, tali ini ditarik oleh sebuah kepala, ya, yang digerakkan oleh pembakaran di sini. Dan kepala ini berada pada suatu ruangan yang disebut dengan silinder. Ketika terjadi pembakaran di sini, silinder ini akan turun dan baut ini juga, kunci ini juga akan turun. Ketika silinder ini naik turun, dia akan berputar menggerakkan baut ini. Ketika ujung kunci ini berputar 360 derajat, maka dia memiliki span atau diameter sejauh ini. Dengan demikian, si piston ini juga harus bergerak sama dengan sejauh ini. Maka dia memiliki tinggi silinder tertentu. Nah, tinggi silinder ini disebut dengan stroke. Jadi, dengan stroke segini, dia mampu mengakomodasi pergerakan handle ini 360 derajat. Dengan stroke yang kecil, dia sudah mampu menggerakkan baut. Hal yang sama terjadi di sini, ketika dia disambungkan oleh sebuah rod, kemudian di sini ada piston di sini, maka ketika dia berputar 360 derajat, dia jaraknya jauh sekali, besar sekali, sehingga si piston ini harus berada pada silinder yang sangat tinggi. Artinya stroke-nya lebih besar. Sekarang kita bentuk seperti ini. Katakanlah ini silinder main engine, dan ini bagian dari crankshaft. Maka keseluruhan mesin ini adalah silinder main engine atau silinder daerah sini, dan ini adalah crankshaft. Karena ukurannya kecil, maka ini cocok diberikan pada kapal-kapal kecil. Kapal-kapal kecil dengan torsi yang kecil saja sudah cukup bisa memutarkan baut ini. Baut ini kalau diperpanjang, ini ada shaft. Di sini ada propeller. Nah, karena kapalnya kecil, dia tidak memerlukan torque yang lebih besar, sehingga tidak perlu radius yang besar. Dengan radius yang sedikit saja, dia sudah cukup bisa menggerakkan propellernya. Maka ukuran kapalnya kecil, ruangannya juga kecil, dipakailah mesin yang kecil seperti ini. Mari kita lihat jarak dari sini ke sini, karena radiusnya sangat kecil, ini pun jaraknya kecil. Ketika sebuah benda bergerak pada jarak yang kecil, maka dalam satuan waktu tertentu, dia memiliki putaran yang besar. Putaran yang besar dalam satu waktu tertentu, maka dia RPM-nya besar. Artinya kapal-kapal kecil dengan mesin yang kecil, dia cenderung memiliki RPM yang sangat tinggi, high RPM. Untuk di kapal-kapal yang besar, karena bautnya ini berat, bobotnya berat gitu kan. Dalam arti ini baut ini, katakanlah ini pelepasnya, kemudian propellernya besar, memerlukan tenaga untuk menggerakkan kapal yang sangat berat, maka dia memerlukan radius yang sangat besar. Artinya si poros engkolnya itu, radius poros engkolnya ataupun radius crankshaftnya itu diperbesar, sehingga mesinnya itu tinggi dan juga crankshaftnya besar. Nah, maka dia cocok digunakan untuk di kapal-kapal besar. Oleh karena itu, kapal besar umumnya memiliki RPM yang rendah, karena bayangkan piston ini harus menempuh jarak yang sangat jauh.
Dengan jarak yang sangat jauh, maka dalam satuan waktu tertentu dia jaraknya putarannya sangat kecil. Nah, ataupun pergerakannya sangat kecil sehingga RPM-nya rendah. Oleh karena itu, kapal-kapal besar seperti ini menggunakan RPM yang rendah. Kenapa RPM-nya rendah? Karena jarak yang harus ditempuh besar. Kenapa jarak yang harus ditempuh besar? Karena radius radius kerangsapnya tinggi. Akibat radius kerangsapnya tinggi, torsinya sangat besar. Pada mesin RPM yang sangat tinggi, ketika dia memerlukan putaran propeller yang rendah, maka atau karena misalnya baru start berjalan supaya torsinya lebih besar, untuk meningkatkan torsi maka dia menggunakan gigi yang lebih besar. Nah, ini gerigi ya, katakanlah ini begini, ini gigi yang atau roda gila yang kecil, ini roda gila yang kecil. Ketika giginya disambungkan dengan gigi yang besar, maka dia torsinya menjadi lebih besar karena R-nya naik, R-nya bertambah. Ketika torsi ini kan tenaganya ada di sini. Ketika tenaganya sama, radiusnya diperbesar dengan gigi tertentu, maka F kali R itu menjadi torsinya menjadi naik. Nah, ini yang disebut dengan gearbox. Gearbox ini digunakan untuk mengubah dari putaran yang sangat besar menjadi putaran yang rendah. Putaran yang besar torsinya kecil, sedangkan putaran yang rendah torsinya besar karena dia memiliki radius yang lebih besar. Ini yang disebut dengan gearbox. Sedangkan di kapal-kapal besar seperti ini kita tidak memakai gearbox karena RPM-nya sudah rendah, putaran propellernya pun tidak perlu diturunkan lagi, sehingga dari crankshaft langsung dihubungkan ke propeller. Inilah yang disebut dengan anchor bar system. Ini yang disebut dengan anchor bar, dari crankshaft langsung terhubung ke propeller tanpa melalui gearbox. Sorry, yang ini bukan roda gila ya. Nanti roda gila saya jelaskan. Sekarang, bagaimana hubungan antara RPM, power atau horsepower atau kilowatt dengan torsi? Mari kita kembali ke SMA lagi. Kita tahu zaman SMA ada istilah dengan usaha. Usaha itu sama dengan work sama dengan W, ya. Dimana usaha itu sama dengan gaya kali jarak, ya. Gaya kali distance, ada juga yang disebut dengan gaya kali S. Ya, S ini space. Nah, ini yang disebut dengan work, satuannya joule. Nah, dari work ini, jadi kalau kita menggerakkan sebuah benda, katakanlah dari sini ke sini, saya melakukan sebuah pekerjaan. Tetapi, ketika pekerjaan itu saya lakukan dalam waktu yang sangat lama, itu power saya rendah. Tetapi ketika saya gerakkan dalam waktu yang cepat, saya menggunakan power yang tinggi. Oleh karena itu, ada konsep dengan power. Power itu sama dengan usaha atau W dibagi waktu. Dalam hal ini, sama dengan gaya kali jarak dibagi waktu. Itu yang disebut dengan power. Power ini satuannya adalah watt. Nah, ketika poros engkol itu berputar seperti ini, maka dia menempuh jarak keliling dari lingkaran ini, di mana jarak keliling ini adalah 2VR. Maka jarak ini kita ganti dengan 2VR untuk mesin. Maka power itu sama dengan gaya kali 2VR per waktu. Oke, lihat di sini. Kita ubah bentuknya seperti ini, gaya kali R kali 2V per waktu. Kita lihat F kali R apa? Itu torque, berarti power itu sama dengan torsi atau torque dikali 2V dibagi waktu. Nah, ini adalah dalam satu putaran. Bagaimana kalau dalam beberapa putaran per menit? Maka kita bisa mengatakan per menit itu begini. P sama dengan torque kali RPM kali 2V per 60. Ya kan? Karena 1 menit 60 detik. Jadi rumus power adalah torque kali RPM kali 2V dibagi 60. Untuk melihat perbandingan supaya lebih mudah, kita abaikan dua hal ini menjadi seperti ini. Power dalam kilowatt itu sama dengan torque atau torsi dikali RPM. Ya, seperti ini. Kita abaikan ini kan. Berarti power itu torsi kali RPM. Dari sini kita bisa lihat bahwa sebuah mesin dengan kekuatan tertentu, katakanlah kekuatan yang sama, RPM-nya tinggi, pasti torsinya rendah. Ketika RPM-nya turun, maka torsinya akan tinggi. Sebuah kapal dengan power tertentu memerlukan torsi yang lebih tinggi, RPM-nya yang harus rendah. Oleh karena itu, kapal-kapal besar seperti ini, RPM-nya rendah, torsinya lebih besar.